Seorang wanita memutuskan kembali ke kampung halamannya karena dia tidak tahan dan tidak bisa bertahan di kota besar. Persaingan sangat sengit hingga ia harus mundur. Namun sampai di kampung halamannya, dia menyadari kalau di sana masalah semakin rumit sampai pada akhirnya dia melakukan ini. Ya, film dengan judul The Lifeguard yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Lake London, seorang wanita karir berusia 29 tahun yang berusaha bertahan hidup dari kerasa kehidupan kota besar seperti New York. Meskipun atasan sekaligus pacarnya ada di sana, namun dia tidak bisa banyak membantu karena Lake harus sendiri yang bekerja keras. Hubungan spesial itu sepertinya harus kandas di tengah jalan karena sang kekasih juga lebih sibuk dengan pekerjaannya dibanding dirinya. Sampai pada akhirnya Lake memutuskan untuk pulang kampung dan meninggalkan semuanya di kota, termasuk pekerjaannya tanpa permisi. Suasana yang asri dan masih sejuk membuat Lake sepertinya akan betah berlama-lama di sana dan mungkin akan menjadi pekerjaan. Ya, Lake adalah anak satu-satunya. Ibunya senang Lake akhirnya pulang ke rumah meskipun dalam keadaan yang belum sukses. Orang tua Lake bukan termasuk golongan atas, jadi untuk terus menyambung hidup, ibunya membuka kelas 6 dan ayahnya juga masih bekerja. Semua orang di rumah harus bekerja termasuk Lake. Ya, ibunya meminta Lake untuk mencari pekerjaan karena jika tidak, mereka akan kesulitan bertahan hidup, apalagi dengan kembali Lake akan menambah banyak pengeluaran. Tentu saja Lake akan mencari pekerjaan, namun sebelum itu, dia akan menemui teman-teman lamanya dan bernostalgia bareng. Salah satunya adalah Toddy dan Mel. Berbeda dengan Toddy dan Lake, Mel sudah menikah namun mereka belum dikaruniai seorang anak. Ya, mereka melakukan banyak program untuk mencapai tujuan itu. Salah satunya Mel tidak boleh merokok dan minum-minum. Sekembalinya dari nongkrong, Lake dapat pesan email dari tempat kerjanya di New York. Intinya Lake akan diberhentikan jika tidak kembali dalam 1 minggu ini. Namun sepertinya Lake tidak peduli, karena dia sudah memutuskan untuk bekerja menjadi seorang penjaga kolam renang di dekat sekolah anak SMA. Ya, meskipun gajinya tidak terlalu besar, namun itu sudah cukup baginya. Dan tentu saja hari pertama bukan hari yang mudah. Lake bertemu dengan beberapa muda, salah satunya yang bernama Jason. Dia sering nongkrong di sana hanya untuk menghabiskan waktu. Ada juga beberapa gerombolan bocah-bocah yang tidak bisa diatur. Bahkan hal tersebut sampai membuat Lake kesal. Keesokan harinya, Lake yang lagi bersama Toddy habis dari minimarket dijegat oleh 3 orang muda yang salah satunya adalah Jason. Mereka minta dibelikan bir, tapi Lake tidak memberikannya. Namun berbeda dengan Toddy, dia akan membelikannya dengan syarat mereka juga harus diajak minum-minum bersama. Mereka deal dan malam itu Lake bersama Toddy juga mengajak Mel. Awalnya Mel melarang mereka melakukan ini, apalagi Mel adalah wakil kepala sekolah. Namun karena tidak tahan jadinya ya dia juga ikutan nimbrung. Hadirnya Lake di sana seperti yang membuat Mel menjadi nakal kembali. Ya, dulunya mereka bertingkah liar saat masih muda, namun kini hal itu terjadi kembali. Padahal Mel dalam masa program untuk bisa memiliki anak. Sampai suatu hari, Lake dan yang lain melihat Jason dan teman-temannya sedang berurusan dengan polisi. Lake mencoba membantu apa yang terjadi. Polisi itu melarang Jason dan teman-teman yang main skateboard di pinggir jalan, namun Lake malah mendukungnya. Menurutnya, Jason dan teman-temannya berhak main skateboard di sini. Tidak ada peraturan yang melarang main skateboard di halaman parkir. Hasilnya, Lake menang dan membuat Jason semakin suka dengannya. Semenjak kejadian itu, mereka jadi sering jalan bersama. Bahkan saat itu, Mel mungkin mulai menyadari ada sesuatu di antara mereka. Lake dan Jason makin kesini makin hampir tak terpisahkan. Tidak hanya di luar, namun di kolam renang mereka juga berbincang satu sama lain. Mereka mungkin tidak menyadari kalau perlahan-lahan hubungan di antara mereka mulai tumbuh ke arah yang mungkin lebih dalam. Sampai suatu malam, mereka rame-rame masuk kolam renang dan berenang di sana. Saat itu Lake pergi ke toilet, namun saat akan pergi dia dicegat oleh Jason. Saling tatap-tatapan membuat mereka jadi salah tingkah hingga akhirnya terjadilah permantapan. Ya, malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka berdua. Bahkan akibatnya Lake jadi tidur pulas akibat kecapean. Ibunya berusaha membangunkannya untuk pergi kerja, namun Lake mengatakan kalau hari ini dia libur. Sepertinya ibunya dalam kondisi yang tidak mood hari itu. Dia terus marah-marah gak jelas. Ditambah lagi pesanan yang diminta pada suaminya juga tidak dibelikan. Alhasil ibunya pergi sambil ngambek. Kebersamaan Lake dan Jason sepertinya makin kesini makin tak terbendung. Mereka terus terlihat bersama, jalan-jalan ke dalam hutan hingga ujung-ujungnya perang dunia lagi. Bahkan semenjak itu dimanapun mereka berada, jika ada kesempatan mereka akan melakukan kegiatan yang menguras tenaga tersebut. Bahkan Jason juga mengajak Lake untuk pergi bersama-sama keluar dari kota ini. Entah kemana, yang jelas hanya mereka berdua aja.
Sayangnya, Lake tidak bisa terburu-buru seperti ini. Setidaknya Jason harus punya uang sekitar $1.000 sebagai pegangan, dan itu tidaklah mudah. Sama seperti Jason, teman yang bernama Matt ingin pergi dari kota ini juga. Dia merasa kalau dia tidak bisa hidup di kota ini, hidupnya sudah hancur. Dia ingin memulai kembali di kota yang baru dengan kehidupan yang baru. Matt rencananya juga akan mengajak Jason untuk pergi bersama-sama. Jason memang menginginkan hal tersebut, namun tidak malam ini. Setidaknya mereka harus mengumpulkan uang sebelum pergi. Suatu pagi Lake mengajak Jason jalan-jalan ke rumahnya dan mengunjungi salah satu ruangan yang belum jadi. Rencananya ruangan itu akan dibangun sebuah kamar untuk ibunya bekerja dari online. Lalu tak lama ibunya Lake muncul dan tidak sengaja melihat mereka berdua. Hanya ingin memastikan kalau itu bukan seekor rakun yang masuk. Dari tatapannya, sepertinya ibunya Lake tidak senang dan benar aja. Malam itu Lake dapat ceramah pedas dari ibunya. Intinya rumah mereka sudah terlalu penuh dengan kehadiran Lake. Mengapa? Padahal Lake adalah anaknya sendiri. Ibunya mengatakan kalau hadirnya Lake membuat kehidupannya jadi ruwet. Harus menunggu hingga larut malam, terlebih lagi gaji Lake tidak seberapa. Malam itu perdebatan di antara mereka terjadi, sampai akhirnya Lake memutuskan menginap sementara di rumah Jason. Namun pagi itu hubungan mereka sepertinya ketahuan oleh Toddy. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, mungkin Toddy tidak ingin memberitahukan hal ini pada Mel, namun dia harus. Apalagi Jason adalah seorang murid satu sekolah dengannya. Mel kesal dan mulai mempertanyakan hal ini pada Lake. Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Jason masih bocah, sementara Lake sudah hampir 30 tahun. Jika pihak sekolah tahu akan hal ini, Mel akan dipecat. Masalah sepertinya tidak hanya sampai di situ. Ketika Lake dan Jason jalan-jalan ke hutan, dia tidak sengaja menemukan Matt yang sudah tak bernyawa tergantung di pohon. Ya, Matt mengakhiri hidupnya karena dia tidak tahan dengan kehidupannya sendiri. Seketika mereka dalam suasana yang buruk dan sedih. Lake mulai berpikir apakah ini semua karena kesalahannya. Semenjak Lake ada di sana, Jason jarang lagi ngumpul dengan teman-temannya, salah satunya Matt. Bahkan kehadirannya juga membuat suasana rumah sendiri tidak harmonis lagi. Tapi Lake tidak akan menyerah begitu aja. Dia masih bisa memperbaiki ini semua. Perlahan-lahan dia menyelesaikan ruangan yang belum jadi untuk ibunya. Dan perlahan-lahan juga hubungannya dengan sang ibu membaik. Lake juga menyadari kalau tempatnya mungkin bukan di sini lagi. Lake akan kembali ke kota dan menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Pada akhirnya semua akan kembali normal dan baik-baik saja. Hingga 1 tahun berlalu, Jason mengirimkan surat untuk Lake yang mengatakan kalau dia kini tinggal di Vermont dan bekerja di sebuah minimarket. Ya, meskipun gajinya tidak seberapa, namun dia bahagia. Memang, hanya itulah sebenarnya yang kita butuhkan. Bahagia dan bersyukur. Itulah tadi alur cerita film The Lifeguard. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.